Kalau Bapak bisa menjawab dengan benar, saya akan bangunkan rumah 10 untuk nenek itu dan saya berikan emas 1 karung untuk nenek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Pembina Madas DPP Pusat menyampaikan dan mengucapkan selamat kepada Bapak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya yang saat ini terpilih menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Jawa Timur, Kota Surabaya. DPC Kota Surabaya PDI Perjuangan. Sekaligus di kepemimpinan Bapak Armuji selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, kami menyampaikan sedikit kritikan dan masukan kepada tokoh senior PDIP Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Pertama yang kami sentil adalah dalam setiap penanganan kasus di Kota Surabaya yang dipimpin oleh Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya, kami menganggapnya itu sebagai tindakan-tindakan yang semi premanisme. Kenapa? Karena tindakan itu bagi kami tidak mendidik. Dari semua yang saya perhatikan, kami menyimak, ini kritikan buat Bapak Armuji. Alangkah baiknya sebelum Bapak Armuji melakukan tindakan atau sidak, sebelum melakukan Bapak Armuji bertanya dulu atau mencari tahu dulu pokok persoalannya. Jangan sampai terjadi pada hari ini, detik ini, jam ini, dalam minggu-minggu ini sudah banyak kekeliruan yang kami anggap terhadap Bapak Armuji. Di mana Bapak Armuji datang ke suatu lokasi, belum tahu persoalan, namun Bapak Armuji sudah menjustifikasi seolah-olah Bapak Armuji membela salah satu pihak tanpa tahu pokok persoalannya. Satu contoh, seharusnya Bapak Armuji selaku wali kota, wakil wali kota Surabaya, ketika turun ke lapangan, libatkan RT. Tanyakan dulu kepada RT, sejauh mana sepengetahuanmu Pak RT terkait persoalan yang dimaksud. Sehingga Bapak Armuji terkesan profesional kalau Pak Armuji melakukan itu. Yang kami lihat di video kemarin, Pak Armuji seakan-akan tidak ada komunikasi sebelumnya dengan RT, sehingga datang hanya mendengar sepihak, kemudian menanyakan kepada RT dan seolah-olah menyalahkan Pak RT dengan bahasa, Samuel pernah ke rumahmu? Samuel tidak pernah ketemu dimanapun, saya hanya ketemu di tempat ini. Itu jawabannya dari seorang RT. Karena memang menurut klarifikasi yang dilakukan oleh Samuel, bahwa Samuel hanya datang 1 kali ke tempatnya Pak RT untuk meminta tanda tangan pengosongan tempat itu. Hanya itu saja. Bahkan Pak RT menyarankan untuk selesaikan internalnya dulu. Namun seolah-olah Pak Armuji tidak mau itu, bahkan terkesan dalam bahasanya yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat, Pak Armuji menjustifikasi Pak RT berkolaborasi dengan Samuel. Itu sangat menyakitkan, Pak. Saya sampaikan di tempat ini. Pak RT itu dipilih oleh warganya dan dilindungi oleh warganya, dan itu merupakan anak buah Bapak terendah. Kalau semua RT Bapak perlakukan seperti itu, Pak, sampean itu pejabat negara. Sampean itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kota. Bapak harus bina. Bapak harus lebih dalam menggali suatu persoalan. Kalau Bapak di tengah-tengah media, di tengah-tengah masyarakatnya menjustifikasi, mengata-ngatai Pak RT dengan cara seperti itu, Pak, Bapak di mana seorang pemimpin? Harusnya pemimpin itu membina. Sebelum membina bertanya.
Tapi Bapak seolah-olah mempermalukan RT di depan media dan depan masyarakatnya. Saat ini Pak, terbangun di mindset masyarakat Madura, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, bahwa RT telah menerima uang, menerima suap dari seorang Samuel. Itu mindset yang tertanam di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena ucapan Bapak. Sekali lagi saya sampaikan Pak, Bapak kedepannya lebih bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Sebelum Bapak melangkah mengurusi persoalan, Bapak tanyakan dulu kepada RT, karena RT merupakan lini terdepan di tengah-tengah masyarakat. Setiap kebutuhan surat tetap harus ke RT dulu. Lalu apa gunanya itu semua ketika Bapak melangkahi itu semua? Apa buktinya? Saya sampaikan Bapak melangkahi itu semua. Kenapa Bapak bertanya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah media? Apakah memang ini merupakan framing, settingan dari Bapak? Itu pertanyaan saya. Lalu media for justice itu ada di tengah-tengah Bapak, seakan-akan pendukung Bapak. Kemudian itu yang mengekspos semua kegiatan Bapak. Hari ini dia telah menuduh Madas, ormas Madas yang melakukan penggusuran dan pengerubuhan rumah itu. Itu lagi salah Pak. Itu lagi salah. Kemudian kemarin orang yang selalu bersama Bapak, yang selalu mengekspos kegiatan Bapak, kemarin telah merobek, menjatuhkan harkat dan martabat Madas, merobek, mencopot banner yang ada di kantor Madas. Ingat Pak, mereka itu ada di tengah-tengah Bapak. Mereka selalu ada di kegiatan Bapak. Jangan-jangan mereka juga bagian yang Bapak suruh. Itu harus dijelaskan. Jangan berkawan dengan penjual tai Pak, biar tidak bau tai. Berkawanlah dengan penjual minyak harum supaya Bapak jadi harum. Bapak seakan-akan mengkoordinir kejadian ini semua. Saya sampaikan seakan-akan. Kenapa? Yang membuat framing berita yang belum tentu kebenarannya ada di tengah-tengah Bapak. Bahkan Bapak sengaja sepertinya mengundang dia. Bahkan sengaja Bapak hanya mendengar telinga dari dia. Bapak harus pertanggungjawabkan hal ini semua. Bapak sebagai wakil wali kota Surabaya harus bertanggung jawab. Dalam tuduhan terhadap Madas, saya selama ini mengamati, mencari kebenaran. 3 faktor yang Bapak tidak lakukan dan media-media yang ada di keliling Bapak yang tidak lakukan. Pertama, dalam tulisan mengatakan bahwa pelaku penyeretan nenek merupakan organisasi ormas Madas. Yang merubuhkan bangunan adalah organisasi ormas Madas. Saya sampaikan, saya pertanyakan 3 hal. Kalau Bapak bisa menjawab dengan benar, saya akan bangunkan rumah 10 untuk nenek itu dan saya berikan emas 1 karung untuk nenek itu. Pertama, kapan kejadian itu? Kalau kejadiannya itu 2 bulan dari sekarang, saya akan bangunkan 10 rumah untuk nenek. Dan saya akan berikan emas 10 karung untuk nenek. Faktanya, kejadian itu jauh sebelum Madas Sedara terbentuk. Jelas? Jelas kan? Bukan kemarin. Artinya, hal ini ada apa? Berita dulu dikeluarkan sekarang. Jawabannya nanti. Yang kedua, atribut apa yang Anda lihat di tengah-tengah pembongkaran itu? Apakah ada atribut Madas? Tolong jelaskan ke kami. Yang ketiga, pernahkah seorang jurnalis menanyakan kepada RT pemberitahuan apa, dari siapa pembongkaran ini? Kalau itu bisa dijawab, saya tunggu klarifikasi dari Anda semua. Demikian, terima kasih.